kembali lagi bersama kami di Berita Satu. Katanya di SMA 1 lagi ngadain pendidikan latihan buat siswa yang minat jadi pengurus OSIS atau MPK ya? Bener nggak sih? Bener banget tuh, di SMA 1 emang lagi ngadain pendidikan buat bakal calon OSIS MPK yang berminat. Nah, nama acara itu disebut sebagai Diklat Balon OSIS MPK. Wah, mereka yang ikut diklat ngapain aja ya? Terus ada kriteria khusus nggak buat mengikuti diklat? Nah, daripada penasaran, mendingan kita langsung saksikan rekan kita yang sudah berada di lokasi. Hai guys, balik lagi sama kita di Berita Satu dengan aku Audrey, aku Anissa, dan kita lagi ada di SMA Negeri 1 Jakarta. Anissa, dengar-dengar di daerah sini tuh lagi ada kegiatan baru loh. Oh, aku tahu itu diklat OSIS guys. Bener banget. Aku tuh penasaran tahu kayak gimana sih rangkaian kegiatan dari diklat OSIS itu. Bener-bener, kayaknya itu kegiatannya seru banget, terus menarik gitu loh. Iya kan? Aku tuh kayak mau tahu gitu loh gimana sih kegiatannya, terus juga manfaatnya apa. Bener. Anissa, lihat gak dari tadi tuh daerah sini tuh banyak banget yang makan nempek-nempek gitu loh. Iya, itu buat apa sih? Ada itu. Halo, boleh wawancara sebentar gak? Soalnya kamu pakai nempek gitu. Oh, nempel. Iya. Nah, kita udah ada nih narasumbernya yang pengen kita wawancarain. Nah, sebelumnya tuh boleh tahu nggak kenapa kamu pakai nempek kayak gini? Oke, kalau untuk nempel ini kan sebenarnya kan aku lagi nyalonin nih untuk menjadi bagian dari OSIS MPK SMA Negeri 1 Jakarta. Nah, saat kita mencalonkan diri, kita itu ada tanda pengenal diri lah istilahnya. Nah, ini buat nandain kita itu sebagai balon. Gitu. Jadi nih, bakal sama kita. Kalau aku boleh tahu jadwal diklat itu di hari apa aja? Nah, untuk jadwal diklat itu kita seminggu 2 kali di hari Selasa sama Jumat. Itu dari jam berapa dia? Biasanya pulang sekolah jam 3-an ya, jam 3-an sampai jam 5, jadi sekitar 2 jam. Kalau aku boleh tahu, ada gak sih Kak manfaat yang Kakak rasain selama mengikuti diklat ini? Oke, sebenarnya kalau untuk ngomongin manfaat itu banyak banget ya. Karena di diklat ini kita banyak belajar bagaimana tuh kita hidup dalam berorganisasi. Jadi dalam diklat ini tuh apa ya? Kita tuh seperti berlatih hidup dalam organisasi tuh kayak gimana sih? Kita banyak belajar di organisasi tuh kita tuh bakal nemuin apa aja gitu. Jadi banyak manfaat dan banyak belajar banget lah gitu. Nah, kalau boleh tahu, kamu ada motivasi apa sih yang bisa bikin kamu pengen ikut diklat? Oke. Motivasi aku untuk kenapa aku mau join OSIS MPK ya, mungkin karena aku secara pribadi merasa organisasi itu penting sih. Bagaimana organisasi itu nggak cuman tentang proker dan proker, tapi tentang manusia-manusia yang ada di dalamnya gitu loh. Kita banyak belajar bagaimana cara memahami isi kepala yang berbeda-beda gitu. Jadi sebuah langkah yang bagus sih untuk join organisasi menurut aku. Jawabannya bagus banget. Jadi terima kasih udah mau. Iya, thank you. Iya, Semangat banget banget. Thank you. Duluan ya. Bye-bye. Nah, kita baru aja selesai wawancara salah satu bakal calon OSIS SMA Negeri 1 Jakarta nih. Betul banget. Dan setelah ini aku bakal wawancara ketua OSIS SMA Negeri 1 Jakarta. Dan aku kemungkinan bakal coba kelilingin SMA Negeri 1 Jakarta ini. Jadi kemungkinan kita bakal pisah guys. Bye bye. Bye guys. Dadah Nisa. Bye-bye. Jadi aku bakal cari ketua OSISnya di mana, tapi ini tuh aku bakal ditemenin sama salah satu rekan aku yaitu Hai. Jadi Nah. nama aku Khairul Aturrahman yang bakal jadi rekan Anissa untuk mewawancarai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Jakarta untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang diklat OSIS di sekolah ini. Betul. Jadi sekarang kita bakal cari dulu nih di mana ketua OSIS kita. Oke, yuk kita cari. Nah, sekarang kita akan cari ketua OSIS SMA Negeri 1 Jakarta. Ini kita udah di depan ruang OSIS. Jadi ini ruang OSISnya ya, guys. Dan sekarang kita lagi cari di mana ketua OSIS SMA Negeri 1 Jakarta. Halo. Kalau boleh tahu, kakak namanya siapa ya? Halo semuanya, nama aku Edris Ramadan. Aku dari kelas 12 IPA 1. Kalau aku boleh minta waktunya, boleh gak aku wawancara kakak sebentar? Boleh banget tahu Ica. Oke Kak, masuk ke pertanyaan pertama.
asal-usul diklat tuh seperti apa sih? Terus pencetusnya tuh bagaimana gitu? Nah jadi gini sebenarnya Cak, diklat itu kayak ajang seleksi kita nih buat panitia OSIS MPK sebelumnya buat kepengurusan baru. Nah jadinya tuh diklat ini tujuannya apa? Bertujuan supaya bibit-bibit baru, bibit-bibit unggulan dari kelas 10, kelas 11 bisa ketahuan nih. Terus bisa juga jadi pengurus OSIS MPK SMA Negeri 1 Jakarta periode yang terbaru. Kayak gitu deh. Kalau aku boleh tahu, diklat itu udah ada turun-temurun atau baru beberapa tahun belakangan ini, Kak? Iya, Cak. Kalau menurut aku kayaknya udah dari turun-temurun deh. Karena dari segi tradisi sendiri kayaknya di sekolah kita doang nih yang diklatnya kayak hampir berminggu-minggu ya. Terus juga kayak ada ketentuan lain-lainnya kayak misalnya tugas-tugas kayak gitu ya. Yang pasti sih bisa dipastiin kalau diklat ini sebagai syarat utama buat teman-teman yang mau masuk OSIS MPK periode terbaru ya. Kalau aku Biasanya tujuan diklat itu apa sih, Kak? Kalau buat tujuan diklat pastinya udah yang paling pertama itu buat jadi pengurus OSIS MPK SMA Negeri 1 Jakarta. Mungkin yang kedua tuh ngelatih hal-hal lain kayak misalnya kejagoan desain, editing video, sosialisasi dan lain sebagainya. Terus juga yang pasti nih, misalnya kita ikut diklat otomatis kita bakal ngeluangin waktu kita. Misalnya nih kayak teman-teman ada yang les sore jam 4 misalnya, otomatis kan kayaknya harus milih mau les kah atau mau ikut diklat OSIS MPK kayak begitu. Pokoknya jadi OSIS MPK tuh ngorbanin segalanya deh gitu. Kalau aku boleh tahu, tadi kan kakak ada nyebutin kalau misalkan diklat itu ada tugasnya. Tugas yang paling berat menurut para peserta-peserta itu gimana sih, Kak? Gini Cak, dari kakak aja, kan kakak pernah jadi balon juga kan 2 kali. Jadi gini, buat kakak itu yang paling susah itu tugasnya adalah tugas fun fact. Itu paling susah banget tuh fun fact itu. Sebenarnya ini tuh kayak tugas dimana kita ngobrol kan sama kakak-kakak yang OSIS MPK-nya buat nyari tahu, oh fakta unik dia tuh apa sih. Kayak gitu. Terus kesulitannya itu udah pasti di poin yang bagian nebak-nebaknya. Oh iya benar. Oh ternyata kakak ini pernah kayak gini, ternyata kakak ini pernah kayak begini, gitunya sih Ca. Jadi kadang-kadang mau nanya hal-hal yang agak melenceng takutnya dikira ngeledekan kayak gitu. Mungkin lebih hati-hati, tapi serunya adalah pertama kita lebih kenal kakak kelas kita, kedua juga kita ngelatih mental nih. Misalnya kayak kita agak-agak di apa ya, di tes dikit sama kakak kelas kita, pasti kita agak mikir gitu. Oh ini gimana cara ngelakuinnya kayak gitu. Dan selain fun fact biasanya ada tugas apa untuk bakal calon OSIS? Tugas ya apa ya, paling ini tugas editing video karena di OSIS MPK itu penting banget. Pertama buat editing poster kayak Kak Ica nih, dia bener-bener editing poster. Terus yang kedua juga editing video. Yang ketiga juga pastinya leadership dong. Kalau aku boleh tahu, ada gak sih kriteria dari kakak-kakak itu buat para pesertanya itu gimana? Kriterianya kalau dari aku cuma satu. Yang pertama itu mau kerja dan mau ngeluangin waktu. Udah 2 itu aja sih penting banget. Karena kalau misalnya nih selalu kejadian kan kayak misalnya ada teman-teman yang baru lolos, udah lolos kan, cuman pas sudah organisasi udah dilantik mereka malah kayaknya malas kerjanya, bakal nggak pernah masuk kerja atau enggak mereka ngilang-ngilang pas broker gitu, dan itu penting banget. Sama terakhir mungkin evaluasi, karena setiap orang tuh pasti punya kesalahan dan kesalahan itu pasti dievaluasi karena sama orang lain dan dia harus mau nerima evaluasi itu gitu. Oke, mungkin cukup wawancaranya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ja, terima kasih. Ya, udah meluangkan waktunya. Siap, makasih juga ya. Ya. Nah, Kita udah selesai nih wawancara Ketua OSIS SMA Negeri 1 Jakarta. Dan sekarang kita udah megang banyak banget informasi mengenai diklat-diklat yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jakarta. oke, selanjutnya kita mau nyaksiin Audrey lagi wawancara siapa sih? Oke, bye-bye. Oke, hai guys. Di sini aku udah kayak coba jalan-jalan, muter-muter di sekolah SMA Negeri 1 ini. Nah, pas di jalan itu aku tuh ketemu sama ada orang-orang yang ngelakuin kegiatan yang mereka sebut sebagai fun fact. Fun fact merupakan salah satu tugas dari balon OSIS MPK yang dapat dilakukan dengan cara mewawancarai hal-hal unik yang pernah terjadi di kehidupan kakak kelasnya. Tugas ini bertujuan untuk memperdekat hubungan antara satu sama lain dan hubungan balon dengan para kakak kelasnya. Selain itu, fun fact dibuat dalam bentuk PPT sehingga dapat mengasah kreativitas mereka dalam desain. Di sini aku udah coba keliling-keliling, terus aku ketemu salah satu balon calon OSIS yang satu udah di cutting. Coba kita wawancara kali ya. Halo, permisi boleh wawancara sebentar kamu? Oke, pertanyaan pertama, aku boleh tahu gak pembelajaran apa aja sih yang kamu dapetin selama di kelas OSIS itu? Jadi awal diklat tuh kita mulai dengan perkenalan biasa sih, terus kayak Halo guys. Oke, tadi kita udah ketemu sama Ketua OSIS SMA Negeri 1 Jakarta dan sekarang kita mau ketemu lagi sama Audrey dan menanyakan informasi apa aja sih yang udah dia dapat selama keliling di SMA Negeri 1 Jakarta. iya. Halo Audrey. Jadi gimana nih Audrey?
Oke, jadi di dalam perjalanan aku tadi mengelilingi sekolah ini, aku ketemu sama anggota-anggotanya yang sedang berkegiatan yang mereka sebut sebagai fun fact. Lalu aku juga ketemu sama salah satu anggotanya yang ke cutting. Kamu wawancara yang ke cutting itu tidak? Iya, aku wawancara. Kalau itu dia tuh ada niatan nggak sih tahun depan tuh coba lagi, atau dia udah mengurungkan diri gitu? Enggak, dia berniat untuk mengikuti kegiatan diklat OSIS ini di tahun depan karena dia bilang kalau dia ingin aktif di kelas 10-nya ini. Terus gimana selama kamu wawancara dia? Dia dapat pembelajaran banyak, terus dia dapat pengalaman baru juga. Dia menginginkan jabatan itu sebagai sekretaris. Kalau boleh tahu, ada nggak sih alasan yang dia punya buat dia jadi jabatan sekretaris? Karena dia suka mengetikkan. Terus dia berpikir kalau jadi sekretaris itu relevan sama kegiatan yang dia sukain itu. Oh ya sih. Iya benar. Tadi Kak Edwin juga udah bilang ya Cak, kalau anak balon itu dapat tugas, salah satunya itu fun fact ya. Iya betul. Jadi tuh kegiatan diklat ternyata bukan cuma diberikan materi, tapi juga ada tugas-tugasnya. Iya. Itu tuh untuk melatih tanggung jawab mereka. Gimana sih tanggung jawabnya itu? Apa mereka mempertimbangkan untuk mengerjakan itu atau tidak? Jadi kalau misalkan tidak dikerjakan, itu menjadi salah satu pertimbangan untuk kakak-kakaknya melanjutkan dia atau tidak. Iya, bener banget. Oke, mungkin vlog kita kali ini sampai sini dulu. Ada Oke. tambahan? Dari aku udah sih gitu aja. Dari aku Oke. aman. Oke guys, thank you for watching. Menarik banget ya, kita yang berminat menjadi pengurus OSIS atau MPK harus mengikuti semua rangkaian acara yang ada di diklat itu. Nah, setuju banget tuh. Ditambah berbagai rangkaian acara yang menarik, bikin diklatnya jadi makin seru. Oke pemirsa, berita tersebut menjadi berita terakhir sekaligus mengakhiri sesi berita 1 pada hari ini. Saya Hanifah. Saya Sebastian, pamit undur diri. Sampai jumpa.